Senang sekali pagi hari ini kembali menjumpai Anda semuanya di dalam rumah Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin melanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari selama beberapa bulan di belakang ini. Kemarin kita belajar bersama-sama tentang kesetiaan dan saya berharap Ibu Bapak Saudara semuanya sudah menerapkan prinsip kesetiaan itu di dalam hidup kita semuanya. Kesetiaan itu bicara soal prinsip. Orang yang memegang teguh prinsip di dalam hidupnya. Orang yang setia dengan kata-katanya. Orang yang setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Dan saya percaya orang yang punya prinsip, orang yang setia, orang itu akan memiliki nilai di dalam hidupnya. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang memiliki nilai dalam hidup. Amin Ibu Bapak. Mari kita akan lanjutkan sama-sama tentang kelemah lembutan. Siap belajar? Yang siap belajar boleh angkat tangannya, katakan siap. Haleluya. Ibu Bapak Saudara semuanya, apa yang pertama kali muncul di benak Anda ketika Anda mendengar kata lemah lembut? Karena hari ini buah roh yang akan kita pelajari adalah kelemah lembutan. Ibu Bapak, seringkali kita menafsirkan lemah lembut itu hanya dari sesuatu yang terlihat dari luar. Kalau kita berpikir bahwa lemah lembut itu hanya perkataan yang lembut, maka saya pikir hanya orang Solo yang bisa menggenapi firman Tuhan ini. Karena orang Solo terkenal kalau bicara lemah lembut. Dan saya yakin orang Batak akan sangat struggle untuk memunculkan buah kelemah lembutan. Karena orang Batak, ada di sini orang Batak? Halo, ada? Enggak ada ya. Dulu jemaat Gesba Shalom ini awal-awal banyak sekali. Namanya Gereja Segala Bangsa, itu bangsanya macam-macam Ibu Bapak. Dulu orang Batak ada, orang Ambon ada, Pak John Kupang ya? Ambon atau Kupang Pak John? Kupang, komplit Ibu Bapak. Dulu orang Dayak juga ada, komplit sekali dan saya menggenapi, saya orang Tionghoa awal-awal mungkin di gereja ini. Dan dulu orang Batak, saya kenal beberapa, orang Batak itu sulit dalam tanda kutip untuk lemah lembut kalau hanya diukur dari gaya bicara. Karena orang Batak itu bicara biasa aja, itu kayaknya ngajak berantem Ibu Bapak. Betul enggak? Apalagi khotbah, Anda pernah dengar orang khotbah dari orang Batak, saudara? Aduh, kalau khotbah itu teriak-teriak, kalau enggak teriak enggak mantap seperti itu. Dan kita pikir orang Batak sulit sekali untuk lemah lembut. Kalau Anda mengukur kelemah lembutan hanya dari sesuatu yang dilihat dari luar, saya yakin hanya orang Solo yang bisa, orang di luar Solo akan sangat kesulitan. Dan benarkah lemah lembut itu artinya bicaranya lembut, jalannya lembut, tutur katanya lembut, hanya seperti itu aja? Benarkah orang lembut adalah orang yang tidak bisa marah? Siapa di sini tidak bisa marah? Saya mau lihat ya, siapa yang jarang marah sekenal saya? Siapa ya? Siapa ini ya? Pernah marah semuanya? Saya yang belum pernah melihat marah, Pak Edi, ini salah satu teman saya kenal lama sekali, saya belum pernah lihat dia marah. Tidak tahu apakah lemah lembut itu artinya hanya tidak pernah marah. Siapa lagi ya? Pak Andi, saya pernah lihat marah enggak ya Pak Andi? Pernah lihat marah Ibu Bapak? Enggak, Anda enggak tahu aja saudara ya. Ibu Bapak, apakah lemah lembut artinya tidak pernah marah? Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Pertanyaan saya buat Anda, apakah Yesus tidak pernah marah? Sehingga Yesus dikatakan lemah lembut. Jangan lupa, ketika Yesus masuk ke bait Allah dan lihat kejahatan di rumah Allah, Yesus marah besar. Para penjual ternak di sana, mejanya dijungkir balikkan semuanya. Hewan-hewan dilepaskan, saudara. Kenapa? Yesus lemah lembut, tapi dia bisa marah. Marah terhadap apa? Marah terhadap ketidakadilan. Marah melihat mafia di rumah Allah. Itu jadi ceritanya kalau Anda baca, Yesus marah itu karena ada mafia di rumah Allah.
mafianya itu antara imam kerjasama dengan pedagang ternak. Orang Israel itu zaman dulu saudara, kalau zaman sekarang kan enggak. Zaman dulu kalau mau beribadah kepada Allah harus bawa korban. Korbannya bisa lembu, bisa domba, macam-macam ternak. Dibawa ke rumah Allah. Supaya persembahan ini lolos atau tidak, layak atau tidak, maka ada imam yang dia ngecek. Apakah ini lembu lolos atau tidak? Apakah bagus atau tidak? Masalahnya mereka udah kong kali kong ini, imam dengan para pedagang. Jadi sedikit ada tidak sempurna langsung ditolak. Ini tidak bisa masuk, ini tidak bisa dipersembahkan. Sebagai gantinya kalau mau mempersembahkan, beli. Beli dari mana? Itu loh pedagang yang ada di depan bait Allah. Kamu beli di sana. Nah, dapat keuntungan dari situ. Yesus lihat akan hal ini, makanya marah luar biasa. Ini rumah Allah dijadikan sarang penyamun. Rumah Allah isinya preman perampok, saudara. Yesus marah. Yesus lemah lembut, tapi bisa marah. Lalu apa sih artinya kelemah lembutan? Mari kita belajar sama-sama. Kelemah lembutan itu kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, itu prautes. Ini tidak penting untuk dihafal, tapi mungkin sekedar Anda tahu. Prautes. Prautes itu berasal dari kata induk praus. Dan praus itu dalam bahasa Yunani menggambarkan seekor kuda yang sudah tenang dan sudah terlatih dan sudah dijinakkan. Jadi lemah lembut itu punya pengertian dalam bahasa asli. Yang pertama adalah tidak terpancing, mudah dikendalikan. Anda bisa tangkap sesuatu. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Seperti kuda yang tidak lagi liar, kuda yang sudah dijinakkan. Mari baca Alkitab kita, Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan yang keempat. Arti lemah lembut dalam literatur aslinya itu punya tiga. Hari ini kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah memiliki pengendalian diri dan tidak gampang terpancing. Yakobus 3 ayat yang ketiga. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Kuda yang baik adalah kuda yang mengikuti kehendak siapa yang menunggangnya. Lemah lembut artinya kita memiliki kontrol atas hidup kita sendiri. Banyak orang berpikir bahwa lemah lembut itu hanya soal gaya bahasa. Tapi lemah lembut yang sebenarnya, apa yang Alkitab katakan adalah kita tidak lagi menjadi liar. Kita hidup dikendalikan oleh firman. Perkataan kita tidak liar, perkataan kita tidak menyakitkan, tapi perkataan kita itu sepenuhnya ada di dalam kontrol kita. Bicara soal lemah lembut adalah bicara soal bagaimana kita mengendalikan diri kita. Bukan berarti lemah lembut artinya kita lemah. Catat baik-baik. Lemah lembut itu tidak berbicara soal kita lemah. Lemah lembut itu artinya kita kuat, tapi kita bisa menjinakkan atau mengendalikan. Ibu bapak saudara semuanya, Allah taruh sesuatu yang besar dalam hidup Anda. Beberapa di antara Anda diberikan kepada Tuhan kemampuan menjadi seorang pemimpin. Anda diberikan kapasitas yang besar, Anda diberikan kuasa, power yang besar. Dan masalahnya kalau kita punya kelemah lembutan, kita bisa mengendalikan kuasa, kesempatan yang Tuhan percayakan. Banyak orang
diberikan kuasa yang besar, diberikan jabatan yang tinggi, diberikan kepercayaan yang besar. Tapi ketika mereka tidak punya kelemah lembutan, mereka tidak bisa mengendalikan kuasa itu dengan baik. Makanya saya selalu mengajar untuk anak-anak yang baru belajar motor. Misalnya anak saya, belajar motor itu harus dari step yang paling bawah. Orang tua jangan karena Anda sayang kepada anak Anda dan memberikan apa yang diinginkan anak Anda. Namanya anak muda kalau ditanya motor besar atau motor kecil, jawabannya selalu motor besar. Karena motor besar itu selalu terlihat gagah, motor besar suaranya terlihat gahar, motor besar bagaimanapun akan dilirik dibandingkan dengan motor kecil. Tapi saran saya Anda orang tua, kalau Anda mau percayakan kepada Anda motor, belajar dulu dari step yang paling kecil. Karena power itu bahaya kalau tidak dikendalikan dengan baik. Maka anak saya, Brian, dia belajar dari CC yang paling kecil. Karena di zaman sekarang cari CC seperti punya Pak Andi, DKW 50 cc enggak ada. Apa boleh buat, cc-nya hanya 110 cc, ya saya percayakan 110 cc. Dia harus setia dulu dengan cc itu. Sebelum nanti, next time, saya tidak tahu kapan, mungkin saya akan berikan motor yang cc-nya lebih besar. Tapi percayalah tidak mungkin dari 110 cc langsung jadi moge 500 cc. Harus tahapnya naik dulu, 110 jadi 115. Nah, maksud saya adalah supaya dia bisa kendalikan dulu. Mungkin saya bisa belikan dia motor cc 150 misalnya. Tapi saya tidak akan berikan kepada dia kalau cc kecil saja dia tidak bisa kendalikan. Kecelakaan karena naik moge itu sering kali terjadi. Karena beberapa di antara kita ini kan anak motor, kita dengar banyak info. Orang tuanya niatnya baik, kasih ulang tahun kepada anaknya motor cc besar, anaknya senang, anaknya happy. Tapi dia lupa anaknya belum punya handle, punya pengendalian diri yang bagus terhadap motor itu. Yang terjadi kecelakaan. Kalau kecelakaan saja motor rusak, selesai enggak apa-apa. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan anaknya? Ada juga real story, anak yang akhirnya meninggal dunia karena diberikan kado ulang tahun bapaknya motor dengan cc besar dan dia tidak punya pengendalian diri terhadap motor itu. Kalau dalam bahasa sehari-hari bicara soal kelemah lembutan, itu seperti Anda diberikan kesempatan oleh Tuhan, sesuatu yang besar, kapasitas hidup yang besar. Masalahnya, Anda apakah bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan itu atau tidak? Kalau tidak bisa dipercaya, kekuasaan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat bahaya. Tahukah Anda, Adolf Hitler diberikan kekuasaan yang besar. Dia mencoba meraih kekuasaan tertinggi di Jerman pada waktu itu. Dan dia dapat. Orang dengan power yang besar, tapi tidak punya kelemah lembutan, dalam arti dia tidak bisa kendalikan dirinya, bisa menjadi monster, saudara. Adolf Hitler ini anak dari seorang bapak keturunan Yahudi. Ayahnya Yahudi, dan karena dia begitu pahit dengan ayahnya yang Yahudi itu, dia begitu benci dengan ayahnya karena ayahnya keras, ayahnya melakukan kekerasan baik kepada dia dan baik kepada ibunya. Maka Hitler ketika tumbuh menjadi besar, cita-citanya cuma satu, dia akan habisi warga atau ras daripada ayahnya, yaitu ras Yahudi. Makanya dia ketika menjadi orang nomor 1 di Jerman, mimpinya cuma satu, dia bunuh sebanyak mungkin orang Yahudi. Tentara Nazi dikasih imbalan besar, 1 kepala orang Yahudi itu ada harganya. Jadi tentara Nazi demikian semangat untuk mengejar, mencari orang Yahudi dimanapun. Di Polandia, di Prancis, di Rumania, dimanapun dikejar, saudara.
Ngeri sekali, 6 juta orang Yahudi ditangkap, dimasukkan ke chamber room, kamar gas, mati di sana. Karena satu orang yang punya kuasa, tapi tidak punya kelemah lembutan. Punya kuasa, tetapi tidak mengendalikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh berharap Anda semuanya memiliki pengendalian diri. Memiliki pengendalian diri artinya tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpancing. Situasi keadaan seperti ini bisa memancing kita. Tapi saya berdoa kalau Anda punya kelemah lembutan, Anda tidak mudah terpancing. Orang mengucapkan hal-hal yang buruk tentang kita mudah terpancing untuk membalas. Suami dan istri, berapa banyak Anda bertengkar karena sahut menyaut. Betul enggak saudara? Ayo, keributan terakhir kapan? Siapa yang ributnya tahun lalu? Angkat tangan. Bulan lalu, angkat tangan. Ada? Minggu lalu, ada? Hari kemarin, ada? Enggak pernah ribut, ada? Saya yang mau ngajak ribut ini, nadanya. Kenapa ribut? Karena satu tidak punya kelemah lembutan. Kelemah lembutan artinya tidak mudah terpancing. Makanya saya seringkali bicara ya, di beberapa tahun yang lalu, saya selalu bicara seperti ini. Kalau ada suami atau istri yang satu nadanya tinggi, jangan terpancing Anda ikut tinggi. Saya pernah kasih tips kan, kalau pasanganmu sudah nadanya tinggi, turunkan nadanya. Nanti dia aneh kalau dia marah-marah sendiri. Betul nggak? Masih ingat apa yang saya ajarkan? Siapa yang udah praktek? Kamu itu tinggi kan? Kalau Anda balas, iya, betul? Yang tadi gimana? Tambah tinggi lagi kan? Teriak lagi kan? Tambah keras. Keras, ditambah keras, dia akan lebih keras. Yang sana nggak mau lebih keras lagi, sini akan lebih keras. Boom. Tapi coba, praktek ya. Kalau pasanganmu mulai teriak-teriak, nyepeda terus. Saya enggak bisa ya, suara perempuan ya. Ya gitulah, nyepeda terus gitu. Sekto, lah gitu saudara. Itu langsung set gitu kan. Ini demi kesehatan sebagai kepala rumah tangga. Betul enggak? Jadi kalau nadanya tinggi, cobalah sebentar toh. Itu dia mau tinggi terus aneh, nanti fals sendiri ibu bapak. Betul enggak? Jadi cobalah selalu jangan nada tinggi terus keluar. Enggak gampang terpancing. Itu artinya lemah lembut. Halo cewek di sini, saya kasih tips kepada Anda, ini banyak cewek belum menikah ya. Ada 1, 2, 3. Ada lagi? Yang tua-tua jangan angkat tangan. 4. Kalau Anda cari cowok, cari pacar, ujian pertama adalah, kalau cowok ganteng itu banyak. SCC ini gudangnya cowok ganteng. Drummernya yang utama, saudara. Jangan cari karena gantengnya aja. Tapi Anda cari apakah dia bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, punya kelemah lembutan enggak? Kalau pacaran saja, dia enggak lemah lembut, dia enggak bisa kontrol dirinya, nanti kalau menikah, habislah kita. Kalau Anda cari cowok, pastikan bukan lemah lembut yang nadanya lemah gemulai itu, saudara. Bukan gitu. Bukan kayak apa itu? Iklan, kalau nonton bioskop iklannya muncul. Apa itu? Topet yang 9 cowok itu. Aduh ampun kalau saya lihat film itu ya, lihat film ada iklannya gitu rasanya geli-geli gimana gitu saudara ya. Bukan gitu, itu bukan lemah lembut saudara. Itu bahaya itu. Cowokmu harus bisa mengontrol dirimu. Mengontrol dirinya sendiri atas dirimu. Kalau dia enggak bisa punya kontrol atas dirinya sendiri, nah mungkin dia bisa mengendalikan nanti rumah tangga dengan baik, saudara. Amin. Cowok-cowok di sini, kalau Anda mau mencari orang, pastikan Anda itu punya kontrol atas dirimu dulu. Punya pengendalian diri yang bagus
atas dirimu dulu. Kalau enggak, engkau hanya akan melukai orang lain. Lemah lembut artinya punya kontrol, bisa mengendalikan diri, tidak mudah terpancing. Yang kedua, dari bahasa aslinya kita menemukan kata lemah lembut itu berarti tidak memusatkan perhatian kepada diri sendiri. Kata lemah lembut tidak memusatkan perhatian kepada diri sendiri. Tidak sombong, tapi rendah hati. Itu kata lemah lembut. Jadi memang bahasa Yunani itu punya kedalaman makna dari kata-katanya. Makanya kalau mau belajar itu memang perlu sesekali melihat bahasa aslinya apa supaya kita paham yang dimaksud Alkitab itu apa. Maka kembali ke kata lemah lembut, pengertian aslinya yang kedua adalah tidak memusatkan pada diri sendiri, tidak sombong dan rendah hati. Ibu bapak saudara semuanya, orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak fokus kepada dirinya sendiri, tapi dia selalu memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang yang lemah lembut bukanlah orang yang sombong, orang yang arogan, orang yang menonjolkan diri. Enggak seperti itu. Orang yang lemah lembut, perkataannya itu meneduhkan, bukan melemahkan. Orang yang lemah lembut, kalau bicara soal perkataan, maka perkataannya itu tidak akan pernah membuat orang lain jadi terluka. Perkataannya akan membuat orang lain merasa aman. Sikap keputusannya tidak membuat pihak lain menjadi terluka. Itu orang yang lemah lembut. Coba baca, ini contoh yang luar biasa. Matius pasal yang pertama. Cewek-cewek di sini, kalau mau cari cowok, ini salah satu cowok ideal yang saya ceritakan kepada Anda tentang lemah lembut. Matius 1 ayat yang ke-18. Sudahkah ketemu? Saya bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada bukan karena hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria. Dia adalah Allah yang lahir dalam wujud manusia melalui Roh Kudus dan memakai Maria. Masalahnya adalah pada waktu itu sebelum Yusuf diberitahu oleh malaikat, maka Yusuf tahunya adalah dia sudah bertunangan dengan Maria dan istrinya itu mengandung. Kalau kita laki-laki, kita bertunangan, kita belum melakukan hubungan seks dengan tunangan kita, tapi dia hamil, dia mengandung. Apa yang muncul di benak pikiran kita? Tentu kita akan berkata bahwa tunangan kita melakukan hubungan seks dengan pria lain. Dan kalau misalnya dalam kehidupan nyata kita jumpai akan hal itu, kemungkinan besar cowoknya, lakinya, dia akan marah luar biasa. Dia akan maki-maki istrinya, tunangannya. Apalagi di zaman sosmed seperti ini. Bisa saja dia update status yang mempermalukan tunangannya itu. Bisa saja dia masukkan ke Facebook dan seterusnya, lalu kemudian putus dan selesai. Tapi yang dilakukan Yusuf adalah sangat gentle. Gentle dalam arti lembut. Dia ngerti pada waktu itu, tunangannya, dia mesti main dengan pria lain. Karena tidak mungkin kan, bisa hamil dengan sendirinya. Pada waktu belum diberitahu oleh malaikat. Tapi yang bagus dari Yusuf adalah dia mau menceraikan, tapi apa ini?
diam-diam. Tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ibu bapak, tidak gampang kalau kita berada dalam posisi Yusuf. Ini posisi dia belum diberitahu oleh malaikat loh. Ini posisi ketika Yusuf melihat tunangannya mengandung. Tidak gampang. Tidak gampang Yusuf membuat pilihan, aku akan menceraikannya diam-diam. Tidak mempermalukan tunangannya itu. Tidak gampang. Inilah yang saya maksud orang yang lemah lembut. Berapa banyak suami mempermalukan istrinya di muka umum. Dan berapa banyak istri mempermalukan suaminya di depan umum. Pernahkah Anda mendengar sebuah joke mungkin, sebuah candaan mungkin? Beberapa orang kumpul bersama-sama, ini segerombolan, teman-teman kumpul, suami istri. Kemudian si suami misalnya, maaf ya, saya tidak bermaksud apa, saya kasih contoh sederhana. Si suami dia ngomong kepada teman-temannya, dulu istriku langsing, sekarang langsung. Dulu biola, sekarang dream misalnya. Dan semua ketawa gitu. Istrinya ya senyum-senyum ketawa. Tapi buat saya itu bukan orang yang lemah lembut. Karena dia mempermalukan istrinya. Hanya demi teman-temannya itu suka dengan dia karena mencairkan suasana. Suasana cair tapi dia mengorbankan istrinya. Itu bukan orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut tidak akan, kalau ibu-ibu di sini jangan cuci baju di depan rumah. Tahu maksud saya? Istilah yang seringkali saya ngomong dengan istri, ini orang kok cuci baju di depan rumah ya? Cuci baju di depan rumah adalah dia melucuti kejelekan pasangannya sendiri. Suamiku itu tidak bisa kerja, tapi ngomong di depan umum, saudara. Ini namanya orang yang tidak lemah lembut. Orang yang tidak punya kontrol atas perkataannya. Orang yang tidak membangun, tapi merendahkan. Hati-hati ibu bapak saudara semua. Berapa banyak kita cuci baju saudara. Anak cuci baju pasangannya di depan orang tuanya. Halo, siapa? Dia ngomong kepada ibunya, Bu, ternyata Bu, suamiku malesnya luar biasa. Ternyata kemprohnya luar biasa. Cuci baju di depan orang tuanya. Yang terjadi apa? Orang tuanya nanti akan benci dengan menantunya. Betul enggak? Dan nanti anak itu sendiri akan berada di pilihan yang sulit. Pro suaminya atau pro dengan ibunya. Ibunya terlanjur benci dengan menantunya. Kenapa ibunya benci? Karena ibunya dapat informasi dari anaknya sendiri. Makanya yang mau menikah, ada yang mau menikah? Belum ada ya? Yang rencana menikah, enggak tahu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Ini tips, atau yang sudah menikah, jangan cuci baju di depan siapapun, termasuk orang tuamu. Jangan. Saya tidak pernah menceritakan, istri saya sempurna. Jelas enggak. Dia mungkin punya kekurangan, tapi pernahkah Anda mendengar saya membicarakan kekurangan istri saya? Bahkan di depan mama saya, kami sudah menikah 16 tahun. Saya tidak pernah ngomong ke mama saya, ternyata Lili itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau bangun siangnya luar biasa, kalau makan banyaknya luar biasa, kalau belanja porosnya luar biasa. Saya tidak pernah. Dan bukan itu loh saudara, ya, jangan Anda salah tafsir, enggak. Dia makan tidak banyak, dia ngirit tidak boros. Tapi saya tidak pernah cerita. Kenapa? Saya tidak mau mempermalukan pasangan saya. Itu lemah lembut. Jangan permalukan anak-anak Anda di depan umum. Dan anak jangan permalukan orang tuamu di depan umum. Itu orang yang lemah lembut. Saya yakin kalau orang sudah lulus dan punya buah roh kelemah lembutan, sikapnya memandang hidup,
caranya dia berkata-kata, cara bersikap terhadap orang lain, itu akan sangat beda. Karena orang yang lemah lembut tidak menaruh perhatian kepada dirinya sendiri, tapi justru menaruh perhatian kepada orang lain. Fokus kepada orang lain daripada fokus kepada dirinya. Saya buat video, saya tidak tahu sudahkah diupload di YouTube atau tidak. Anda tunggu, sedikit keluar menyimpang. Tapi saya pikir karena topik ini dekat, saya ceritakan kepada Anda. Ketika Anda fokus dengan orang lain, Tuhan akan fokus dengan Anda. Ketika Anda menolong orang lain, nanti ketika Anda mengalami kesulitan, Tuhan yang akan tolong Anda. Ketika Anda berdoa untuk orang lain, maka Tuhanlah yang akan menjawab doa Anda. Alkitab mengajar sebuah prinsip seperti itu. Kejadian 20 itu cerita soal Abraham mendoakan Abimelek. Abimelek dan seluruh istananya, ini Raja Gerar, istrinya, budak perempuannya, mandul semuanya. Dan Abraham mendoakan. Masalahnya Abraham sendiri sedang menanti-nantikan anak perjanjian. Abraham sendiri belum punya anak yang dijanjikan Tuhan itu, dan dia harus mendoakan untuk orang lain supaya punya anak. Kejadian 20 ayat yang terakhir. Ajaibnya adalah Kejadian 21, langsung saudara. Maka Tuhan mendengarkan Abraham dan Sarah memberikan Ishak kepada mereka. Langsung saudara. Saat tidak fokus kepada diri sendiri, fokus kepada orang lain, Tuhan fokus kepada kita. Ayub pasal 42, nanti baca di rumah. Ini ajaib juga. Kapan Ayub dipulihkan oleh Tuhan? Ayub 42, Ayub dipulihkan Tuhan ketika dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Saat dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, doa Ayub sendiri didengar oleh Tuhan. Di ayat yang sama loh saudara. Tidak tunggu waktu lama, dia fokus kepada orang lain. Tuhan fokus dengan dia. Saya tahu kita sendiri mungkin sedang dalam kesulitan. Tapi kalau Anda fokus kepada orang lain, Anda mendoakan orang lain, maka doamu akan menjadi doa yang didengar oleh Tuhan. Amin Ibu Bapak. Ini sebuah nilai yang saya ingin bagikan kepada Anda. Fokus kepada orang lain, maka Tuhan akan fokus kepada Anda. Kalau Anda hanya fokus kepada diri Anda sendiri, maka Tuhan juga tidak akan buat apa-apa dalam hidup Anda. Sebuah value yang saya ingin jemaat Tuhan di sini praktek. Tidak lagi jemaat egois, tapi jemaat mulai memperhatikan orang lain. Dan lihat bagaimana Tuhan akan memperhatikan hidup Anda dengan cara yang luar biasa. Amin. Buat Anda yang mungkin sudah punya anak lama sekali, bertahun-tahun Anda belum punya anak. Mulai praktek firman Tuhan ya, Abraham mengalami loh. Dia mendoakan lebih dulu Abimelek dan seluruh istananya. Ketika Tuhan menjawab doa Abimelek, gilirannya doa Abraham dijawab. Yang belum punya anak. Doakan orang yang Anda kenal dan mereka belum punya anak hingga hari ini. Jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, mulai ingat siapa ya yang perlu saya doakan. Mungkin orang akan bingung, Pak saya sendiri belum dijawab doa saya, bagaimana mungkin saya harus doakan orang lain? Saya sendiri punya masalah, bagaimana saya harus perhatikan masalah orang lain? Belajar akan prinsip firman Tuhan ini. Halo, cewek-cewek yang belum dapat pasangan, jangan nyinyir ketika ada cewek lain dapat pacar. Doakan temenmu yang belum punya pacar. Nanti gilirannya Anda yang dikasih pacar oleh Tuhan. Amin. Ada amin. Amin di sini ada. Fokus kepada orang lain. Tuhan akan fokus kepada Anda. Yang ketiga, yang terakhir saya akan selesai. Arti kelemah lembutan yang ketiga adalah dari kata aslinya protes, mudah dibentuk dan mudah diajar. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Kita baca sebagai ayat yang terakhir.
Yakobus 1 ayat yang ke-21. Apa yang dimaksud dengan orang yang lemah lembut? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ibu bapak saudara semuanya, orang yang lemah lembut adalah orang yang mudah diajar, orang yang mau belajar. Ini orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang menyadari bahwa dia tidak sempurna. Dan dia mau semakin hari menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dia mau diajar saudara. Dia mau dibentuk saudara. Ini orang yang lemah lembut. Yang paling repot adalah orang kalau sudah menganggap dirinya paling benar. Ini orang yang sulit untuk diajar. Ini orang yang sulit untuk dikasih tahu. Orang yang paling sulit diajar adalah orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Taunya dia tahu. Padahal dia tidak tahu. Orang yang sulit diajar adalah orang yang selalu merasa dirinya paling benar. Dan orang lain selalu salah. Sulit sekali untuk berubah. Kalaupun ada pendapat orang lain, dia selalu berkata pendapat orang lain salah. Pendapatnya selalu benar. Yang cocok dengan dia itu benar, yang tidak cocok itu salah. Saya ingat papa saya ketika masih hidup, ibu bapak saudara semuanya, selalu secara berkala dicek oleh adik saya, gula ya. Kadar gulanya dicek, saudara. Kadar gula dicek, dan papa saya ini kalau dicek hasilnya jelek, nilai angkanya tinggi kadar gulanya, dia akan selalu berkata, alatnya rusak. Selalu seperti itu. Ini alatnya rusak ini. Lain waktu dicek, nilainya, angkanya sesuai dengan dia harapkan. Dia berkata, lah ini alatnya sekarang sudah normal. Tak maksud saya, bagaimana mungkin dia bisa berubah pola makan, minumnya, kalau dia merasa dirinya selalu benar. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mudah diajar. Orang yang mudah diajar adalah orang yang tidak merasa dirinya paling benar. Tidak peduli level tertinggi apapun kita. Bahkan saya sebagai pemimpin di sini, saya harus banyak belajar. Saya bukan orang yang sempurna. Masih banyak hal saya lakukan kesalahan di sana sini. Tapi baik kalau ada orang masih menyadari kesalahannya. Yang repot adalah orang yang tidak mau belajar. Yang repot adalah jemaat yang tidak mau diajar. Bagaimana kita diajar? Melalui firman yang kita dengar. Amin. Jadi ketika Anda dengar khotbah seperti ini, kita ini sebetulnya sedang diajar. Kalau orang lemah lembut, dia mau terima pengajaran dari firman Tuhan. Tapi kalau orang tidak punya kelemah lembutan, dia akan tolak itu. Saya beritahu kepada Anda, siapapun yang khotbah, sebetulnya selama Anda lemah lembut, Anda selalu bisa menerima berkat firman Tuhan. Amin. Tidak selalu kalau Anda mau menikmati makanan yang full gizi, tidak selalu berarti harus diolah seorang chef yang sangat terkenal. Chef yang di TV siapa? Master Chef siapa itu? Yang galak itu siapa? Juna. Chef Juna ya, betul ya? Tidak selalu seperti itu. Mbok painah sekalipun, asal sehat saudara. Saya asal sebut ya, enggak ada ya, namanya painah di sini enggak ada ya. Enggak ada kan? Ya. Asal bahannya sehat, orang yang makan kenyang dan sehat. Siapapun yang masak enggak jadi soal, saudara. Makanya saya mengatakan kepada jemaat, Anda semuanya, jangan pilih-pilih siapa yang khotbah. Kalau diumumkan besok minggu ada pembicara tamu, dilihat terkenal atau tidak. Khotbahnya bagus atau tidak.
lucu atau tidak. Saya khawatir nanti kita jemaat terbiasa kayak nonton film di XX1. Lihat studio 1 bintangnya siapa? Sudah tua atau baru top-topnya? Studio 2 siapa? Studio 3 siapa? Kalau jemaat tidak dilatih, punya konsep yang benar dalam berjemaat bergereja, saya khawatir. Minggu ini Gesbah yang khotbah siapa? Lalu membandingkan studio yang lain. Gereja sebelah yang khotbah siapa? Wah, kelihatannya yang khotbah bagus itu. Maka kalau orang ini khotbah, dinilai khotbahnya tidak begitu menarik, langsung jemaat separuh kosong. Gereja sebelah langsung penuh. Gereja sebelah merasa puji Tuhan, Tuhan kirim jiwa baru. Gantian yang khotbah biasa, pindah lagi saudara. Sini penuh lagi. Saya berharap tidak seperti itu. Karena orang yang lemah lembut, siapapun yang khotbah, dia akan menghargai dan dia akan terus belajar dari sana. Amin, ibu bapak saudara semuanya. Dan apapun makanan yang disajikan, saya yakin kalau ditanya hampir 100%, hampir mungkin 90%. Anak kecil kalau ditanya makanan favoritnya apa? Jawabannya Indomie seleraku. Jangankan anak kecil, yang sudah remaja saja. Indomie kan? Indomie kan? Jauh-jauh Solo, Tawangmangu. Makannya apa? Indomie kan? Saya kenal, ini sudah dewasa. Seminggu sekali jatah Indomie. Kalau Anda tanya saya, jawabannya? Orang tua, kalau anak Anda minta Indomie, Anda sebetulnya enak enggak? Makanan apa yang lebih murah dari Indomie? Makanan apa yang cara buatnya lebih praktis dari Indomie? Kemarin sore, istri saya memasakkan kami sekeluarga, saudara. Jam 5 sore masak, jam 8 kurang seperempat, baru matang, saudara. Memang hojeknya secimping, saudara. Tapi hampir 3 jam, saya sampai keluar kamar, ke dapur lagi, belum selesai. Saya masuk lagi, belum selesai. Kemarin itu Brian yang kamu makan. Hampir 3 jam. Masih ada separuh, siapa mau? Lama, Indomie berapa menit? Jadi kalau anak Anda minta Indomie, orang tua Anda kasih enggak? Sudah murah, praktis, cepat, enggak repot. Betul enggak? Yuk orang tua kasih anak kita Indomie, amin? Halo? Anak Anda seneng, kan win-win solution. Tapi Anda kasih enggak? Enggak kan? Kenapa Anda enggak kasih? Karena mie instan, kandungan gizinya sangat rendah. Anda ngerti itu. Kalau saya sebagai dalam tanda kutip koki di sini, chef di sini, kasih masakan, kalau Anda tanya, Anda suka firman topiknya apa? Berkat. Saya akan khotbah berkat terus. Dan tidak sulit sebetulnya. Anda senang, saya senang karena praktis dan mudah. Tapi pertanyaannya Tuhan senang enggak? Anda sehat atau enggak secara rohani? Kalau mau sehat, menu enggak boleh Indomie terus. Seminggu sekali aja, saudara, seperti saya. Saya makan di Kambaro, Kampung Baru Resto, tempatnya Pak Edi. Menu favorit saya Indomie, ayam goreng sambal matah gitu ya. Wah ini hojek secimping, saudara. Anda kalau tidak ke sana coba ini, Anda rugi. Ini bukan promosi ya. Saya bagi aja. Tapi saya ngerti nggak bisa saya makan Indomie terus. Saya batasi, saudara. Kalau sudah ya enggak diulang lagi. Seminggu sekali aja, enggak boleh lebih. Kenapa? Enggak sehat. Bayangkan Anda kalau terima khotbah hanya yang berkat, Anda terima khotbah yang lucu-lucu, Anda terima khotbah yang penting Anda happy, cepat selesai, menyenangkan. Tanggung jawab saya di hadapan Tuhan tentang kerohanian Anda.
itu bagaimana? Makanya saya menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa dulu kepada Tuhan, Tuhan ini jemaat perlu makanan yang seperti apa? Dan mungkin tidak menyenangkan bagi Anda, bagi sebagian besar orang. Masihkah Anda ingat awal tahun, sementara dalam tanda kutip beberapa punya tema gereja yang keren-keren, tahun berkat, tahun mujizat, tahun penuaian. Saya malah kasih tema kepada Anda, ini tahun melepaskan hak. Dan ternyata digenapi juga tahun ini, banyak di antara kita harus melepaskan hak. Kalau boleh milih, saya akan pilih tema-tema yang menyenangkan bagi Anda. Tapi saya belajar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat. Jadi kalau Anda dengar khotbah yang mungkin keras, khotbah yang mungkin tidak nyaman secara telinga, ini khotbah kayaknya nyindir aku ya. Enggak saudara, enggak, ngepas. Dan bukan karena saya fokus kepada Anda. Sekali lagi maaf ya, kalau ada khotbah saya kok rasanya kayak pas banget. Tidak selalu berarti saya dapat bocoran dari orang tentang Anda. Jadi jangan salah mengerti. Jangan Anda curiga kepada pasangan Anda, ini mesti ini diceritakan ke Pak Petrus. Anda curiga, Anda pernah cerita ke teman Anda mesti cerita ini ke gembala. Kok khotbahnya nyindir saya? Enggak seperti itu saudara. Dan ngapain saya bela-belain fokus satu orang? Ini kan jemaat banyak. Enggak mungkin saya fokus satu orang, khotbahnya spesial untuk dia. Jelas enggak mungkin. Makanya milikilah kelemah lembutan, mudah diajar. Yang kedua, melalui nasihat dan teguran pemimpin rohani. Ada pemimpin rohani yang Tuhan percayakan kepada Anda. Kalau Anda minta saran kepada saya, dan ada kalanya saran saya mungkin tidak cocok dengan pendapat Anda. Kalau Anda mau belajar akan prinsip kelemah lembutan, kadang-kala kita perlu mengerti, pemimpin rohani adalah orang yang ditempatkan Tuhan di atas kita. Kasih petunjuk kepada kita. Tuhan bisa pakai pemimpin rohani. Tidak hanya saya, Pak Andi juga bisa. Kalau Anda ingin konseling, orang yang paling repot adalah orang pengen konseling, tapi ketika dengar solusinya tidak cocok dengan dia tidak suka, dia marah. Makanya kalau Anda ingin bertumbuh, kadangkala Anda perlu dengar apa kata pemimpin rohani Anda. Saya tidak akan mungkin mencelakakan Anda, dan saya tidak akan pernah melakukan sesuatu memanipulasi Anda untuk kepentingan diri saya. Saya berani berkata saya bukan tipikal pemimpin seperti itu. Jadi kalau Anda minta nasihat kepada saya akan berikan nasihat apa adanya yang menurut pemandangan saya benar dan baik buat Anda. Dan orang yang lemah lembut adalah orang yang mau ditegur, orang yang mau dinasehati. Ada orang tidak bisa terima teguran. Ada orang diberikan nasihat, marah, keluar dari gereja. Ada saudara. Tapi saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini bukan seperti itu. Kalau Anda pelayan Tuhan, satu kali mungkin Anda lakukan kesalahan. Dan saya harus ingatkan Anda, saya harus berikan saran. Kalau dalam warning sesuatu yang keras, saya akan tegur Anda. Milikilah kelemah lembutan, milikilah jiwa yang mau belajar. Oh ya, saya salah. Saya perlu diperbaiki. Jangan merasa diri benar, jangan merasa diri sempurna. Belajar yang ketiga adalah orang yang mudah diajar melalui keadaan dalam hidup sehari-hari. Tahukah Anda bahwa Tuhan seringkali membenturkan kita dengan masalah yang satu dengan masalah yang lain. Tujuannya apa? Mengajar kita. Banyak orang tidak bisa terima ketika keadaan tidak cocok dengan keadaannya. Ini orang yang tidak bisa diajar. Keadaan diizinkan Tuhan untuk membentuk Anda. Mungkin tidak cocok dengan kehendak Anda. Anda inginnya hari ini usahamu maju luar biasa, diberkati luar biasa. Tapi kalau Anda hari ini justru mengalami benturan, Anda dan saya sedang diajar oleh Tuhan. Amin. Kalau Anda sedang berdoa, jawaban yang Anda terima tidak seperti yang Anda doakan, malah bertolak belakang dari apa yang Anda doakan. Itu artinya Tuhan sedang mengajar kita. Jadilah orang yang lemah lembut, orang yang mau diajar. Amin.
Hari ini kita belajar sesuatu, amin Ibu Bapak Saudara semuanya. Lemah lembut bukan hanya perkataan yang lemah, bukan sikap yang lemah. Lemah lembut artinya kita punya kekuatan dan kita bisa mengendalikan kekuatan itu. Lemah lembut artinya bahwa kita tidak memusatkan perhatian kepada diri sendiri, sehingga kita jadi orang yang arogan dan sombong. Lemah lembut artinya kita orang yang mau belajar dan diajar. Saya berdoa kebenaran ini memberkati kita semuanya. Mari pejamkan mata Anda.